Akankah kita melupakan kehidupan kubur, sementara satu persatu dari keluarga, satu persatu dari kerabat kita hari ini, mereka yang dulunya hidup di dunia bersama-sama dengan kita, tapi sekarang mereka sudah berada sendiri di alam kuburnya. Tiada lagi keluarga yang menemani, tiada lagi anak-anak yang menemani, tiada lagi saudara yang menemani. Demi Allah, kita akan sendiri di kubur. Yang menemani kita adalah amalan-amalan kebaikan. Baik amal tak, baik teman tak, buruk teman tak, maka kita akan mendapatkan teman yang buruk pula ketika kita berada di kubur. Ini yang mesti kita pikirkan. Jangan sampai kita hanya sibuk memperbaiki rumah tempat tinggal kita di dunia, tapi tidak pernah sibuk memperbaiki dan membangun mahligai di sorga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini kita semua masih hadir di tempat ini, berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita, anak kita yang hari ini sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Kita Pak Ibu masih berada di alam dunia, sementara anak kita ini, keluarga kita ini sudah berada di alam kuburnya. Yang jelas semua kita akan menuju ke sana. Makanya mesti ini selalu kita pikirkan dan renungkan dengan baik. Jangan hanya memikirkan tentang dunia, tapi juga mesti sengin dipikir-pikiriki kehidupan setelah kita meninggal dunia. Makanya ya tuh Pak Ibu, sering-seringlah bercerita tentang kematian. Sering-seringlah kita mengingat kebutuhan-kebutuhan kita setelah kita meninggal dunia. Aga kebutuhan ya komate taweda aga toman caji modalata, yang akan menjadi modal yang kita butuhkan ketika kita meninggal dunia adalah modal ibadah, modal kebaikan, modal amalan-amalan yang sudah kita persiapkan hari ini. Sekarang kita hanya terkadang berpikir tentang modal dunia. Sengit modal linomi sengit dicarita. Tabungan dunia yang kita perbanyak. Tidak dilarang kita memperbanyak tabungan dunia untuk menjadi orang kaya sebagai masa depan kita. Tidak dilarang kita menabung untuk tabungan dunia. Tapi jangan sampai hanya tabungan dunia yang kita cerita. Jangan sampai hanya tabungan dunia yang kita urus, tapi tidak pernah mengisi tabungan akhirat kita. Maka anak ya tuh Pak Ibu, si pari-pari ngerangi tentang tabungan akhirat. Duduk-duduk kita tidak apa-apa sharing. Antara suami dan istri saling mengingatkan. Pak, bagaimana tabungan akhirat? Sudah banyak tabungan akhirat yang kita sudah persiapkan hari ini. Ibu, oh ibu, biasa jika tanya suami tak tentang tabungan akhiratnya? Tidak. Tabungan ngagami? Tabungan linomi. Siaga ni tabungan apa elo si tawe meli oto. Elo ki meli oto. Mau beli mobil? Mau. Hubungi di sebelah Pak Balu Auto Honda. Di may kamu pa stop na. Wah pala kali toro biasa kan obi macerame kan toro. Jamaah yang dimuliakan Allah, selalulah cerita-cerita Pak bagaimana modal akhirat. Kenapa Pak Ibu kita semangat untuk mengumpulkan modal dunia? Karena ada yang kita cita-citakan, betul tidak? Mau cita-cita bangun rumah yang mewah, mau cita-cita beli kendaraan yang mewah, sehingga apa? Dia persiapkan dirinya, dia persiapkan modalnya, habiskan tenaganya, habiskan waktunya untuk mencari modal-modal daripada modal-modal dunia. Lalu kemudian pernah tidak kita bercita-cita selamat di suri mudrinna pong Allah Ta'ala? Pernah tidak Pak kita bercita-cita bagaimana kita mendapatkan tempat tinggal yang baik di kubur? Bagaimana kita mendapatkan fasilitas di kubur? Bagaimana kita mendapatkan segala kebutuhan kita di kubur? Pernah tidak kita mencita-citakan itu? Sehingga apa? Kita juga semangat untuk ibadah, untuk modal akhirat tempat tinggal tak setelah kita tinggalkan dunia ini. Kokoro terkadang apa ini ia monrokit dilino, kita hanya terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga apa? Manusia terkadang banyak hal yang mereka cintai, tapi mereka melupakan sesuatu hal yang sebenarnya sangat penting.
Maka dia nabita. Ada beberapa golongan manusia itu yang mencintai dunia tapi dia lupa akhiratnya. Lino minaurusu, lalu kemudian dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lino betom minaurusu. Pamula moto di subuh-subuh jama-jaman naminai gerang. Mulai dari setiap hari dia hanya ingat dunia, tapi dia tidak pernah ingat dengan akhiratnya. Sehingga apa? Lino misengin na cerita, tapi dia tidak pernah bercerita tentang akhirat. Kalau kita banyak bercerita tentang akhirat, insya Allah kita akan banyak-banyak mempersiapkan diri untuk ke sana. Nasabah, kita akan mempersiapkan diri tergantung seberapa banyak kita bercerita itu. Contoh, kita mau beli mobil, mau cari-carita nih tadi bolai. Pekucarana ro bapak nadi, pokoknya target tahun depan kita harus beli mobil. Asal ngelos si matin roya si rona paringerangnya ngilakain. Bapak na, peku gicarana rodi, baratapai na belang katon na otoyo oto baru. Baja iya si rona carita, dibajai iya si rona carita, esoso na carita, sehingga apa? Semangat dia cari uang untuk beli mobil. Coba cerita akhirat. Pak, baja dibajai nak komate ni te magangare gani kehidupan tak dikuburui. Pak, baja dibajai yang komate itu bagaimana kehidupan kita dikubur, bagaimana kebutuhan kita, bagaimana keadaan kita ketika kita berada di kubur. Sehingga apa? Kita juga semangat untuk memperbaiki amalan-amalan kita, untuk kita bawa kembali kepada Allah. Makanya Pak Ibu jangan hanya ingat dunia. Jakam ia relinoe lebih malompo ila lengatita daripada akhirat. Dunia ini memang perlu kilino. Semua orang Pak, tidak ada orang yang tidak butuh dunia, betul tidak? Ibu butuh dunia? Butuh. Perlu telino karena kita tinggal di dunia. Kita ini butuh dunia karena kita tinggal di dunia. Ibarat kapal. Ya roh kapal yang paling dibutuhkan itu kapal apa? Supaya bisa jalan. Mesin. Jadi akong kani masinana naule ni lolo kapal nakoda. Sudah ada nakodanya, sudah ada mesinnya. Naule ni lolo kapal belum pi. Agapi? Bahan bakar. Merun ni masinanna. Engkan ni nakodana. Sudah bisa jalan? Sudah bisa? Ya koke dikiditaro. Sudah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti de naule lolo kapalae kalau tidak ada air. Yang paling dibutuhkan ini kapal adalah air. Mu iengka nakodana, mu iengka masinanna, mu ilengkap meruni, ya kode gagawai kapal ini tidak bisa goyang sedikit pun. Maka yang paling dibutuhkan itu kapal adalah air. Kapal iye memang perlu dengan air, butuh dengan air. Tapi kalau sampai di tengah lautan, kapal ini bocor dan kemasukan air, kelebihan air, maka kapal ini akan tenggelam. Sama dengan manusia. Ini iye Pak Ibu, hidup di dunia butuh dunia. Tapi kapan dunia terlalu besar ke dalam hati kita, maka kita akan tenggelam dengan kehidupan dunia, dan kita akan celaka di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dunia terlalu besar di dalam hatinya. Dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini semua akan kita tinggalkan Pak Ibu jamaah sekalian. Hanya dinikmati sementara, kebahagiaan kita sementara, kekayaan kita sementara, jabatan kita sementara, kebersamaan bersama dengan keluarga akan berakhir dengan kematian. Sehingga jangan terlalu terlena dengan dunia dan melupakan akhirat. Ibarat anak kecil. Itu anak kecil ketika bermain akan menikmati daripada permainannya. Nah, nikmati macule-cule. Tapi ketika dia sudah berhenti bermain, maka selesai kenikmatannya. Yang dia dapat adalah capek. Begitulah kita di dunia.
Dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Maka dunia ini mestinya digunakan untuk mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan modal untuk kita bawa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang Allah berikan di dunia, maksimalkan untuk ibadah dan kebaikan. Nah, banyak gitu jalan ibadah, Ibu, banyak sekali jalan pahala yang Allah siapkan untuk kita di dunia ini. Ya ibu-ibu, melayani suami dengan ikhlas itu pahala. Ibu-ibu merawat anak dengan baik, insya Allah pahala. Ibu-ibu izinkan suaminya untuk ikhlas menikah lagi, insya Allah balasannya mau? Setuju? Setuju? Bapak setuju? Setuju Bapak. Ya? Ibu setuju? Kalau bapak-bapak itu memang boleh 2, 3, sampai 4. Tapi kalau perempuan tidak boleh. Agama sudah mengatur. Jadi dia di balik-balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia, jangan terlalu terlena dengan dunia lalu kemudian kita melupakan akhirat kita. Akhirat ini adalah kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan tiadalah kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik. Maka situ kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi selamanya. Di Linoye Pak Ibu semua serba terbatas. Orang bahagia belum tentu bahagia seterusnya. Betul tidak Bu? Ibu waktu pengantin baru bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia buat tim baru. Baru-baru beli mobil, bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Karena dicicil, narapi, elo wakam aja cicilanna, bahagia atau tidak? Sisa jaki. Baru-baru dipasu otoe. Bahagia senang, bahagia sekali. Punya mobil baru, 1-2 minggu keliling, mas senang bicawa materu. Narapi waktu makam aja, pusing. Betul tidak? Tapi ajak nakibata Pak, insyaallah. Nasa Pak balu otoe, engkau mana moto dan lekna. Betul tidak? Betul? Yang betul bahasa anak Pak balu otoe Pak. Beli ni. Maka dah baca cicilan na ulang-ulang elok di wajah. Maka dah wesenan ni engkau moto dan lekna. Cocok engkau dan lekna. Tapi ini biasa na pasti tengah mati. Betul tidak? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya ngejar dunia, kejar akhirat. Di dunia ini semua terbatas, semua ada batasnya. Orang sedih tidak selamanya sedih. Bahagia dan sedih itu datangnya silih berganti. Sama dengan keluarga ini. Ini yang meninggal berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan yang lalu. Begitu bahagia orang tuanya di saat melahirkan buah hatinya hari ini. Tapi kebahagiaan itu ada akhirnya. Beberapa hari yang lalu bahagia itu menjadi satu duka. Bahagia itu berubah menjadi kesedihan. Dan kesedihan hari ini belum tentu akan sedih terus. Tapi insya Allah kesedihan hari ini suatu saat Allah akan berikan kabar gembira lagi. Begitulah berputarnya kehidupan dunia. Jadi Pak Ibu, kalau ada masalah dan sakit hati sabar aki. Segala yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Anak tak ini meninggal, Allah sudah amanahkan kepada kita selama kurang lebih 10 bulan. Pura mutoki kasih timang-timang anak tak. Sudah tonjaki rasakan punya buah hati. Meski hanya kurang lebih 10 bulan. Dibandingkan banyak orang yang sampai hari ini belum diberikan momongan oleh Allah. Belum merasakan bagaimana rasanya punya anak. Ustaz meninggal kodong anakku. Allah tidak adil. Lama saya tunggu, lalu kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika mengambilnya. Allah sayang sama anak tak. Nah sayang tu anak tak Allah.
Karena apa? Allah tidak berkehendak anak tak itu memiliki dosa sampai beliau meninggal dunia. Kita ini semua, Pak, sampai hari ini masih berpeluang berbuat dosa. Betul tidak? Dek nadis sengisiakan ya kan dosa. Anak tak ini meninggal bersih tanpa dosa, insya Allah akan menunggu orang tuanya di sorga. Amin. Makanya ikhlaskan. Anak tak ini adalah memang milik Allah. Puang Allah Ta'ala metopuna dan sudah saatnya kembali diambil oleh Allah. Makanya tadi dibacakan oleh anak kita, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Akan kembali semuanya kepada Allah. Karena semua hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat ibu biasa tidak menitip barang sama tetangga. Biasa kalau umpama mau pergi-pergi, titip na lihat-lihat rumahku, titip na kunci rumahku, titip na kucing peliharaanku, titip na barang-barangku. Ibu mau pergi, titip na suamiku sendiri di rumah, setitip-titip sama kita. Kalau ibu pulang, diambil kembali atau tidak? Diambil kembali atau tidak? Diambil, karena hanya titipan. Sama dengan anak kita. Anak kita ini milik Allah, dititipkan kepada orang tuanya, sudah kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak Ibu? Semua kita ini lahir atas kehendak Allah, bukan karena maunya manusia. Jadi seorang lahir di dunia itu bukan karena maunya manusia. Dan seorang meninggal dunia itu pun bukan karena maunya manusia. Lihat. Sebagai bukti bahwa semua orang yang lahir di dunia itu bukan karena kehendak orang tuanya, tapi melainkan kehendak Allah. Seandainya Pak Ibu, seorang yang lahir di dunia itu karena kehendak daripada orang tuanya, maka tidak ada orang yang sudah menikah yang tidak punya keturunan. Betul? Karena semua orang yang sudah menikah pasti ingin punya anak. Tapi biasa ada orang lama sekali nih sudah menikah, bertahun-tahun nih sudah menikah, tapi ternyata belum dikaruniai ada di sini. Ada semuanya di sini di? Iya, alhamdulillah. Bertahun-tahun mikodong sudah menikah belum dikaruniai anak. Biasa tongi ada orang liwat-liwat tosi anak-anak. Baku sambung-sambung. Biasa dia tahun 9. Biasa itu ada orang lama mi sudah menikah belum ada anaknya. Tapi biasa ada orang terlalu banyak anaknya. Bakat dek nanelo. Maka dawi istirahat nih dulu Pak. Pelan-pelan mikodong. Karena masih kecil ini anak tay, tapi ternyata batena mamu pelan-pelan jaji muto ya, betul tidak? Itu karena kehendak Allah. Jadi seorang lahir dan meninggal itu bukan karena apa-apa, tapi memang karena Allah yang punya kehendak. Maka ini yang mesti kita pikirkan, bagaimana ketika kita meninggal dunia, bagaimana kehidupan akhirat kita nantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang terkadang dilupa, kita hanya ingat dunia, cinta dunia, dan lupa akhirat. Tidak dilarang kita mencari dunia, tapi jangan lupa melupakan akhirat kita. Yang kedua, terkadang manusia hanya cinta kepada kehidupan dan mereka lupa dengan kematian. Jangan hanya memikirkan hidup, tapi lupa dengan kematian. Terkadang kita ini hanya memikirkan usia tuata. Sehingga apa? Kita bekerja keras di usia muda untuk mengumpulkan uang supaya ada modal tak di usia tua. Padahal belum tentu kita sampai di usia yang tua. Betul tidak? Tapi terkadang kita lupa mati. Kita lupa mempersiapkan modal bahwa nantinya kita akan meninggal dunia. Bahwa nantinya kita akan menghadapi sakarat wajahat sakratil maut bil haqq. Dan sesungguhnya sakaratul maut itu adalah sesuatu hal yang adanya. Sakarat kita akan hadapi. Kita akan berada di akhir hayat kita. Yang perlu kita pikirkan, mampu tidak di akhir hayat kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kata Rasulullah, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha
illallah dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Jangan hanya ingat mati, Pak. Jangan hanya ingat hidup, tapi melupakan kematian. Kemudian yang ketiga, terkadang manusia itu hanya cinta harta, tapi lupa hisab akan hartanya. Lupa bahwa hartanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Makanya itu harta, Pak. Dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana asalnya? Yang kedua, kemana kita belanjakan? Persoalan harta perlu kehati-hatian. Perhatikan halal haramnya itu harta. Jangan asal bisa jadi uang. Persoalan halal haram urusan belakangan. Makanya ibu, kalau ada uang banyak na bawa suami tak pulang, lebih dari gajinya, lebih dari penghasilannya seperti biasa, maka ibu mesti tanya, Pak, ini uang dari mana? Halal ji atau biasanya kita tanya. Biasa ji, Pak. Biasa mau ibu makutana ya komega doi di tiwir, oh, biasa atau tidak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Biasa tanya. Ya ibu-ibu isa ya kumaegay biasa din na makutana. Magapin na makutana? Oh, kok kurangi pamula tele na wawancarai letuan ni. Tega mana ngi padoyin. Masa seko miro biasana sekian. Mana sebagian, Pak? Barang kasih simpanata kitu mai kita rotaro kiong kosoki. Apa biasa metongka bapak-bapak begitu, Bu? Betul tidak? Suami kita tidak begitu, Ji? Tidak, Ji? Alhamdulillah, dek nami kapakisang itu. Biasa mentong ada bapak-bapak begitu. Tapi bukan bapak-bapak yang ada di sini. Sudah tua, tapi tambah matua, tambah malanji-lanji. Tua-tua kelak. Tapi tidak ada. Tidak ada, Di? Tidak ada, Pak. Tidak ada di sini yang begitu. Kalau ada bapak-bapak yang begitu di sini, ya paling 1 sampai 2-3 orang dan seterusnya. Kalau selebihnya itu saya tidak tahu, Mami. Ibu tanya, itu harta dari mana? Dari mana asalnya itu hartanya, halal atau haram? Kalau dia bilang halal, ambil. Tapi kalau haram, Pak, jangan kasih makan ke harta yang haram. Jangan kasih makan anata harta yang haram. Kenapa? Harta yang haram dimakan sama anata. Ini yang menjadi penyebab anata malas ibadah. Ini yang menjadi penyebab anak tak tidak taat sama orang tua dan membangkang kepada perintah orang tua dan membuat otaknya anak tak semakin buntu. Makanya hati-hati dengan harta. Kita terkadang hanya mengejar harta tapi tidak diperhatikan halal haramnya di harta tak. Terkadang haknya fakir miskin kita ambil, haknya orang lain kita ambil, bukan anuta kita ambil. Hal-hal yang kecil, Ibu, hal-hal yang kecil. Kalau pikir acara-acara, apakah Thomas Salama atau Thomas Pak Boting, kalau mau bawa kue pulang, bilang dulu sama yang punya rumah. Betul tidak? Kebiasaan mentong ada ibu-ibu bawa tidak minta kurasiri senang. Tapi tidak ada di sini, Di? Kolombo ibu-ibu bungkus-bungkus. Tidak ada jadi? Tidak dilarang jaki, Bu. Kalau mau bungkus kue pulang silahkan. Yang penting dikasih. Ustaz boleh, Ji? Boleh. Yang penting dikasih. Saya saja, Pak, kalau pulang ceramah terkadang bawa kue. Kalau dikasih, tidak pernah saya tolak. Biasa. Kalau saya ceramah kayak tadi malam itu, saya datang ceramah di desa Karama, ya pulang saya bawa kue. Biasanya di desa Karama itu. Kalau sini saya tidak tahu ada juga atau tidak. Yang jelas saya tidak minta, Ji. Tapi kalau ada saya tidak tolak juga. Ada kan? Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi hati-hati, halal haramnya ini ditanya nanti dari kemudian. Terkadang banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Oke lah, semua orang butuh duit. Tapi tidak mesti menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Pak, banyak orang yang ingin kaya mendadak. Akhirnya apa? Hartanya orang dia ambil.
Akhirnya apa? Dia mencuri. Akhirnya apa? Dia korupsi. Yakin saja, orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang ambil barangnya orang, tidak akan pernah tenang hidupnya. Kenapa? Memang ada uang tak banyak, tapi terlalu banyak beban pikiran. Kira-kira ini bila tidak ketahuan, kira-kira ini sebentar diceki keuangan tidak kelihatan jadi situ. Sebentar ada pemeriksa, kalau dia korupsi ada pemeriksa, tidak pernah tenang hidupnya. Ditahu lagi, ketahuan lagi, dia cari bagaimana caranya aman supaya dia tidak ditangkap. Akhirnya dia keluarkan sendiri itu uang. Akhirnya habis sendiri, bahkan uang pribadinya pun habis, bukan dari hasil yang dia korupsi, tapi uang kantornya sebentar habis tongi. Karena apa? Mengamankan diri. Ini mesti kita hati-hati. Makanya tidak nalarang itu Allah kalau sesuatu hal itu adalah hal yang baik. Pasti Allah larang kita ambil haknya orang, karena itu akan merusak diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan hanya cinta kepada harta lalu kemudian lupa akan hisabnya. Apalagi yang terkadang dicari oleh manusia. Manusia itu terkadang cinta kepada gedung-gedung yang besar, tapi terkadang dia lupa dengan kehidupan alam kuburnya. Rumahnya dia perbaiki, tapi dia tidak perbaiki rumah tempat tinggalnya ketika dia tinggalkan rumah yang dia tempati di dunia. Di mana tempat tinggal tak setelah di dunia? Kita akan berada di kubur. Di dunia ini ibu, rumah tak akan mewah tergantung uang. Mau bangun rumah yang mewah harus punya uang. Kalau tidak ada doe, mau tongi rumah mewah, mau tongi rumah besar, mau tongi lengkap fasilitasnya, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tapi ada saya Pak di kampungku, alhamdulillah, dia tidak punya apa-apa. Biasa-biasa, tidak miliar-miliar jiwangnya, tidak ratusan juta sampai tabungannya, tapi alhamdulillah dia bisa bangun rumah sampai 3 lantai besar. Tidak banyak jiwanya, tidak sampai ratusan juta modalnya, tapi dia bisa bangun rumah 3 lantai. Alhamdulillah. Iya, karena tukang, bukan rumana. Rumana orang. Jamaah yang dimuliakan Allah, mau bagus rumah tak di dunia butuh modal yang banyak. Tukang bangunan. Jadi biar lantai 3 nak bikin, tidak ada modal nah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mau rumah yang baik, fasilitas yang baik butuh modal di dunia. Rumah tak, kamar tak enak, tempat tidur tak enak, ber-AC butuh modal. Kapan kita punya modal sedikit, maka tempat tinggal tak sesuai modal. Maka begitu juga di kubur. Kalau kita mau fasilitas di kubur baik, butuh bukan lagi modal uang, tapi modal amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Modal sedekah, modal zikir, modal ngaji, modal sholat, modal puasa, modal amalan-amalan yang lain yang akan menambah nilai pahala kita di hadapan Allah. Sebenarnya Pak Ibu, banyak sekali nilai pahala yang bisa kita dapatkan di saat kita ini masih berada di dunia. Banyak sekali pahala kebaikan. Kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini, insya Allah dapat pahala. Karena siapa yang duduk mendengarkan kebaikan, maka baginya diberikan pahala oleh Allah melebihi daripada pahala salat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Duduk mendengarkan ceramah. Ada di sini orang salat sunnah 100 rakaat pernah? Tidak pernah. Berapa rakaat Haji? 2. Itu pun biasa, 2 nak susah. Jangankan 2, jadi 8 nah, terkadang Ramadan lagi pertama Haji hebat. Pertengahan mulai hilang tas satu-satu. Apalagi kalau panjang tomi pangumpuk naipu iman di depan, cari mesti yang paling cepat. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya jangan lupakan modal akhirat kita. Dunia kita, tempat tinggal tak di dunia, rumah tak yang mewah ini akan kita tinggalkan. Kalau meninggal kita ditinggal itu rumah besar tak disalai bola lopoe.
Disalai kamar makesinge, disalai keluargai. Hari ini kamar tak ber-AC, ranjang tas primbed, bangun nikmat rasanya, tidur kita nikmat rasanya. Yang perlu kita pikir bagaimana ketika kita berada di kubur. Apakah saat itu pun kita mendapatkan fasilitas yang baik? Maka jamaah sekalian malam ini, saya mengajak kepada diri saya dan juga untuk kita semua, untuk sejenak memikirkan kehidupan kita di kubur. Ketika kita berada di kubur jamaah sekalian, tiada lagi bedanya antara orang kaya dengan orang miskin. Tiada lagi bedanya demi Allah. Yang akan membedakan mereka adalah modal ibadah yang mereka bawa, modal amalan yang mereka bawa. Makanya jangan berkecil hati ketika kita miskin di dunia. Tidak masalah kita miskin di dunia, tapi jangan sampai kita miskin juga di akhirat. Yang jadi masalah kalau miskin tong maki di dunia, miskin tong maki di akhirat. Karena beberapa golongan manusia. Yang pertama, ada manusia yang kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Siapa itu? Orang kaya tapi terlalu kikir. Tidak ada orang kikir di sini. Tidak ada jing. Orang kikir alias seke, tidak mau sekali mas sumbang, tidak mau sekali sedekah, tidak mau sekali berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang kaya yang miskin di akhirat adalah orang kaya yang malas ibadah. Orang kaya yang miskin di akhirat adalah orang kaya yang sombong. Tidak ada orang kaya yang sombong? Ada atau tidak? Apa yang mau kita sombongkan dengan kekayaan tak? Seberapa banyak kekayaan kita hari ini? Karena belum tentu kekayaan tak ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Makanya yang mesti kita pikirkan itu, mampu tidak kita mendapatkan penerang ketika kita berada di kubur? Mampu tidak kita menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir di kubur? Mampu tidak kubur kita diluaskan sejauh mata memandang? Mampu tidak kita mendapatkan teman-teman yang baik ketika kita berada di kubur? Sementara kita ini hidup di dunia hanya bergelimang dengan dosa dan maksiat, tidak mau sujud kepada Allah, hanya sibuk untuk melanggar daripada aturan-aturan Allah. Lalu akankah kita mendapatkan kesenangan di kubur jamaah sekalian? Akankah kita melupakan kehidupan kubur? Sementara satu persatu dari keluarga, satu persatu dari kerabat kita, hari ini mereka yang dulunya hidup di dunia bersama-sama dengan kita, tapi sekarang mereka sudah berada sendiri di alam kuburnya. Tiada lagi keluarga yang menemani, tiada lagi anak-anak yang menemani, tiada lagi saudara yang menemani. Demi Allah, kita akan sendiri di kubur. Yang menemani kita adalah amalan-amalan kebaikan. Baik amal tak, baik teman tak, buruk teman tak, maka kita akan mendapatkan teman yang buruk pula ketika kita berada di kubur. Ini yang mesti kita pikirkan. Jangan sampai kita hanya sibuk memperbaiki rumah tempat tinggal kita di dunia, tapi tidak pernah sibuk memperbaiki dan membangun mahligai di sorga. Kemudian yang terakhir, ada golongan manusia yang hanya cinta kepada makhluk, tapi dia lupa kepada Sang Pencipta. Dia mengorbankan segalanya untuk makhluk. Dia mengorbankan segalanya untuk pasangannya, tapi dia tidak mau berkorban untuk Allah. Bahkan tidak sedikit, Pak. Banyak sekarang orang yang lebih senang berkorban dengan pasangannya dibandingkan berkorban kepada Allah. Kalau pasangannya mau traktir, biar tak 200.000 keluar jiwana anak mudaya. Tapi kalau mau sedekah di masjid, biar 20.000 berpikir 7 kali. Biasa ada orang begitu, tapi tidak ada jika anak muda di sini begitu, di? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau cewek, wah, pokoknya sifat capwe. Biasa tongnya ada laki-laki begitu, Pak. Tapi bukan di sini, di? Bukan di sini, di? Bukan? Pak Indra? Bukan, Ji. Pokoknya sasko cewek sifat capwe. Tapi sidekai masih gebu capu doi nah. Kada magai maka dawe deka kasih sedoi. Tapi aku cewek yang kamu doi nah. Makhluk Allah dia berkorban, tapi dia tidak mau berkorban untuk Allah. Berkorbanlah untuk Allah supaya Allah cinta kepada kita.
Berkorban sama Allah supaya Allah senang dengan kita. Ketika kita ingin disenangi oleh Allah, maka banyak-banyak berkorban untuk Allah. Untuk Allah. Sama aja teman-teman umpama Indra sudah jual mobil. Kan biasa itu ditraktir teman. Biasa kita traktir teman kalau banyak jualan. Traktir anggota ya. Traktir teman-teman tak. Sudah ditraktir itu teman pasti naingat ki. Naingat ki. Senang sekali sama kita. Hebat betul bela. Asal sudah jual mobil, ada lagi mobil laku na traktir ki lagi. Hebat mentongi tawa itu. Orang senang dengan kita karena selalu berkorban. Besok lusa ada orang mau beli mobil, kita naingat. Bilang nih, itu mode dikasih karena kalau dia sudah jual mobil, biasa nak kasih tong fee-nya, baru nak traktir tong orang. Karena apa? Kita banyak berkorban dengan orang itu. Lalu kemudian apakah kita ragu berkorban kepada Allah? Kalau kita berkorban untuk manusia, manusia cinta sama kita. Kecintaan manusia itu bro ada batasnya. Tapi kecintaan Allah itu tiada batasnya. Makanya berkorban untuk Allah. Kalau kita berkorban untuk Allah, setiap sudah jual mobil, sedekaki 100.000, 200.000, Allah sayang sama kita. Bisa jadi besok lusa ada orang mau beli mobil, Allah gerakkan hatinya ke kita supaya di kita beli. Alhamdulillah. Kalau kita korban untuk Allah. Tapi terkadang kita ini hanya banyak berkorban untuk makhluk dan lupa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit orang yang mengorbankan harga dirinya hanya kepada seseorang yang disayanginya. Jangan heran, Pak. Sekarang banyak sekali kita kasus yang sangat miris di Bulukumba. Sedikit-sedikit ada lagi bayi kodon dibuang. Ada bayi yang diterlantarkan sama orang tuanya. Ada bayi didapat tanpa orang tua. Itu salah satu penyebabnya karena mereka lebih ingin berkorban kepada pasangannya dibandingkan berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kelima perkara ini mestinya tidak kita lupakan. Jangan hanya cinta kepada dunia tapi lupa dengan akhirat. Jangan hanya cinta kepada hidup tapi lupa kematian. Jangan hanya cinta kepada harta tapi lupa hisab akan hartata. Jangan hanya cinta kepada gedung-gedung yang besar tapi melupakan alam kubur. Dan jangan hanya cinta kepada makhluk tapi kita lupa kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan kematian keluarga anak kita ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Bahwa kematian itu tidak memandang siapa dia dan berapa umurnya. Yang jelas ketika ajal sudah tiba, tiada lagi tawar-menawar persoalan kematian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiada seorang pun yang mampu untuk menunda-nunda kematian ataupun mempercepat daripada kematian itu sendiri. Maka meski diingat, mesti selalu dipikirkan bagaimana modal-modal yang akan kita bawa. Harus rajin-rajin menghisap diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghisapmu. Pikir-pikir juga, renungkan juga bagaimana modal kebaikan yang selama ini kita kumpulkan. Jangan hanya memikirkan berapa tabungan tak di BRI. Karena kalau tabungan tak di BRI mau dipikir, tidak usah makin terlalu pikir ki. Insya Allah kalau mau tak tahu tabungan tak di BRI, ya kita bisa hubungi pegawai BRI yang ada di sana. Ada pegawai BRI di sini di? Di sana. Bisa kita hubungi. Jangan kita terlalu banyak pikir itu. Insya Allah tercatat dengan baik. Tapi sehebat apapun catatannya BRI, masih jauh lebih hebat catatan para malaikat mencatat daripada amalan-amalan kebaikan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir sekali, pada keluarga ditinggalkan, mari bersabar, insya Allah. Setiap ujian ada hikmah di dalamnya. Beliau, keluarga kita adalah milik Allah. Dan pun sudah saatnya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski di usia dia yang sangat singkat, tapi ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Allah karuniakan anak kepada kita. Dan insya Allah anak kita adalah anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup